Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Salsabila akan memenuhi tugas kuliah, di mana tugas tersebut kita harus mempresentasikan hasil kuliah kita dari pertama sampai pertemuan ketujuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang pertama yaitu pengertian tentang ijtihad. Ijtihad di sini adalah sebuah usaha dengan sangat bersungguh-sungguh menggunakan semua kesanggupan dalam menetapkan suatu hukum syara. Jadi ijtihad ini sendiri merupakan sumber hukum ketiga dalam istilah Al-Quran dan hadis. Untuk yang kedua yaitu tentang taklid. Taklid di sini adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid tadi yang sudah berijtihad tanpa mengetahui dalil yang dijadikan pegangan oleh para mujtahid tadi. Itu taklid. Yang ketiga tentang dolalah. Dolalah lafziyah mutabakiyah. Dolalah artinya petunjuk dan lafziyah di sini artinya berbentuk lafaz. Dan mutabakiyah artinya itu sesuai atau selaras. Dengan demikian adalah bisa kita pahami sebagai penunjuk suatu lafaz atau makna utuh yang dilakukan untuk lafaz tersebut. Jadi dolalah lafziyah ala tamami manahu alladhi wudi'a lahu. Selanjutnya yaitu tentang Al-Baqarah. Ini sudah materi keempat ya. Al-Baqarah tentang merupakan ayat tentang yang dimana kewajiban tentang berpuasa di bulan Ramadan. Al-Baqarah di sini yaitu terletak pada ayat 183 yang menjelaskan tentang kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini kita dianjurkan untuk berpuasa menjadi kewajiban bagi umat muslim. Jadi intinya surat Al-Baqarah ayat 183 itu menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai umat muslim untuk mengerjakan sebuah kewajiban yaitu bulan puasa, di mana bulan tersebut hanya ada satu bulan dalam satu tahun. Selanjutnya yaitu materi kelima, penjelasan tentang mantuk. Mantuk ini secara etimologi itu pengertiannya adalah isim maf'ul yang berasal dari artian berbicara. Jadi berarti yang dibicarakan sedang secara istilah. Sedangkan secara istilah mantuk ini ialah sesuatu yang ditunjuki lafal dan ucapan lafal itu sendiri. Dan menurut Mudzakir, mantuk ini adalah suatu yang berdasarkan materi-materi huruf yang diucapkan 3. Jadi mantuk adalah arti yang diperlihatkan oleh lafaz yang diungkapkan. Selanjutnya tentang latar belakang usul fikih. Jadi usul fikih di sini itu merupakan suatu ilmu yang pengetahuannya itu objeknya dalil hukum atau sumber hukum dengan semua seluk-beluknya. Dan metode penggaliannya itu dalam kata lain usul fikih ini digunakan untuk menetapkan hukum dari suatu perbuatan berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Karena fikih itu kan dia itu kayak kegiatan kita sehari-hari dan mengikuti zaman begitu. Jadi kalau banyak pendapat tentang pengertian fikih ini harus diwajarkan, karena memang fikih ini dari dulu sampai sekarang itu pasti ada perubahan, karena fikih ini harus mengikuti zaman gitu ya. Jadi
para mujtahid itu sebelum menentukan itu harus melakukan ijtihad. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu tentang pengertian al-khofi. Al-khofi di sini menurut istilah ulama yaitu lafadz usul yang dapat menunjukkan artinya dengan jelas. Namun, untuk menerapkan arti itu kepada satu satuan lainnya merupakan suatu yang tidak sama dan jelas. Dan untuk menghilangkan kesamaran dan ketidakjelasan itu diperlukan upaya berpikir secara mendalam. Itu yang dinamakan al-khofi. Mungkin cukup sekian dari saya atas nama Salsabila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.